يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sungguh mereka berada di dalam kerugian, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat ini luar biasa. Surat ini sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Andai kata manusia merenungkan tentang surat ini, niscaya cukup bagi mereka. Cukuplah surat ini sebagai pelajaran bagi kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surat ini hujjah atau dalil bagi setiap mereka yang sampai kepadanya pesan Allah Subhanahu wa taala dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi masa. Waktu yang mana yang Allah bersumpah? Semua waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Yang di antara makhluk ciptaan Allah ini adalah dimensi waktu dan dimensi tempat. Yang ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang waktu ini benar-benar di genggaman dan di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatur waktu sesuai dengan kehendaknya. Yang terkadang berbeda antara satu ukuran waktu dengan satu ukuran waktu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada suatu hari di dalam Al-Quran yang ukurannya sama dengan 1000 tahun waktu kita. Ini waktu yang Allah ciptakan. Ada suatu hari yang ukurannya sama dengan 50.000 sana, 50.000 tahun. Satu hari. Itu pada Yaumul Mahsyar. Ukurannya satu hari itu bukan 24 jam, tapi 50.000 tahun. Apakah mungkin ada hari-hari seperti itu? Allah tunjukkan di makhluknya yang kita jalani di kehidupan dunia ini. Apakah ada di dunia yang kita jalani saat ini perjalanan satu hari, yaitu siang ketemu malam, malam ketemu siang, jaraknya lebih dari 24 jam? Ada nggak? Ada. Di mana? Di Antartika 6 bulan malam, 6 bulan siang. Syuf, ada. Malam 6 bulan. Pernah tahu? 6 bulan siang. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahkan ada binatang-binatang yang Allah ciptakan. Di waktu 6 bulan malam itu mereka tidur 6 bulan. Benar-benar tidur. Mereka menidurkan dirinya. Tidur. Setelah terbit matahari di 6 bulan berikutnya, di saat itu mereka bangun dari tidurnya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan. Yang ilmu pengetahuan mengakui banyak, ada beberapa makhluk yang seperti itu. Mereka tidur 6 bulan dan bangun 6 bulan. Bahkan sebagian makhluk itu bahkan bukan cuma menidurkan dirinya, mematikan dirinya. Dimatikan. Anda pernah melihat di beberapa channel seperti National Geography dan yang semisalnya, sering menonton itu untuk melihat
penelitian orang-orang kafir ini, mereka pelajari kalau National Geographic yang mereka teliti adalah tentang alam semesta. Apa yang mereka teliti? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat tentang perilaku makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seekor kata yang dia ini ketika waktunya masuk pembekuan, waktu malam ini tadi, sehingga membeku, dia membekukan dirinya, jantungnya berhenti, darahnya pun berhenti, peredaran darah di tubuhnya berhenti. Nanti ketika mulai terbit matahari, mulai berdetak lagi jantungnya, darahnya beredar lagi, hidup lagi. Kemudian bagaimana kemudian ada orang-orang yang jahil dengan membatasi dirinya dengan keterbatasan akalnya, kemudian dia menolak kebenaran misalnya tentang Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun misalnya. Dan banyak lagi kekuasaan Allah yang lainnya. Ikhwatal iman, waktu ini di antara makhluk ciptaan Allah yang paling menakjubkan. Kenapa? Karena semua tragedi terjadi di dalam dimensi waktu yang Allah ciptakan. Semua hal yang terjadi dari sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, pena takdir, memerintahkan kepada pena takdir untuk mencatat di Lauhul Mahfuz. Terus kemudian terjadi semua peristiwa dan tragedi, pergantian peradaban demi peradaban, susah dan senang, bahagia dan sedih, hidup dan mati, semuanya berada pada dimensi waktu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini tadi. Termasuk juga baik dan buruk tercatat pada waktu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua rekaman amal perbuatan kita terekam pada waktu ini tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wal 'asr, demi waktu, sesungguhnya innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, alif lam ini menunjukkan lil istighraq, mencakup siapapun, semua jenis manusia. Sesungguhnya semua manusia tanpa pengecualian, lafi, sungguh berada dalam, itu lam ta'kid. Dan ketika menyebutkan fi khusr, dengan menyebutkan dengan berada di dalam kerugian, menunjukkan bahwa penegasan kerugian seluruh manusia ini sangat kuat, bahwa sesungguhnya semua manusia benar-benar mereka berada di dalam kerugian. Terkait apa? Terkait waktu mereka, terkait waktu yang mereka habiskan. Kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu dikatakan rugi kalau dia menghabiskan asetnya dia, misalnya harta, bukan pada tempatnya. Sehingga ketika dia membutuhkan untuk pada tempatnya, dia tidak memiliki bekal. Misalnya orang yang berangkat haji atau umrah, misalnya dia berangkat haji, kebetulan dia transit, dia naik pesawat Oman Air misalnya, atau yang beberapa penerbangan maskapai yang pakai transit di daerah tertentu, negeri tertentu. Ketika dia transit, dia berhenti di bandara Oman misalnya, atau di Dubai misalnya, atau di Qatar misalnya. Dia transit di sana, semua uang sangunya dihabiskan ke belanja oleh-oleh, atau belanja makanan, belanja ini, belanja itu di tempat transitnya. Dia nggak sadar atau lalai bahwa dia akan lanjut, dia akan terbang ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, untuk beli makanan saja nggak ada, rugi. Ternyata semua yang saya belanjain, beli minyak wangi banyak di Dubai, beli oleh-oleh coklat ini itu dan sebagainya yang untuk keluarganya, dia sendiri makan nggak bisa, rugi dia. Ternyata barang-barang, apalagi dia beli barang-barang yang nggak penting, hanya karena ketipu, ini bolpen bagus nih, tanda tangan ini bagus nih buat tanda tangan, apa merek apa bolpen yang mahal, DuPont
pon dan lain sebagainya. Dia beli sekian belas juta. Padahal sanggupnya cuma belasan juta. Ya, cuman dia bawa pulang ballpoint satu dan sisa beberapa puluh real rupiah. Rugi. Dia membawa sesuatu yang tidak. Dia memanfaatkan asetnya atau modalnya bukan pada yang semestinya. Orang rugi itu yang kehabisan modal dan tidak memiliki barang. Modal kita ikhwatal iman, modal kita hidup adalah umur, usia. Ini modal kita. Allah berikan kepada kita modal. Berupa apa? Paket-paket usia. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ibna Adam, innama anta ayyamun. Idza dhahaba yaumun, dhahaba ba'dhu. Wahai manusia, kalian ini paket-paket hari, paket-paket usia. Yang setiap kita ini sebelum terlahir sudah Allah beri jatah, si fulan sekian tahun, si fulan sekian bulan, sekian ini semuanya. Dan kita ini setiap hari menghabiskan paket itu. Tiap hari. Idza dhahaba yaumun, dhahaba ba'dhu. Ketika lewat satu hari kemarin, sebagian kita pergi. Ya, kita meninggalkan titik dunia menuju titik akhirat. Tiap hari jalan, nggak bisa di-pause sedikit pun nggak bisa. Stop, kita rem. Jangan maju nih umur nih. Ya, jangan cepat-cepat mati. Tidak bisa. Dan kalau paket pulsa, paket data, kita bisa cek sisa berapa nih. Tapi paket umur kita, siapa yang bisa ngecek sisa berapa? Dan kita spend kemana? Paket ini kita habiskan kemana? Kemana kita manfaatkan waktu kita ini tadi? Dari sejumlah umur yang kita telah jalani. Kalau kita ngitung, ini sudah dibelanjakan kemana saja paket waktu ini tadi? Untuk ketaatan atau untuk maksiat? Apakah nanti ketika kita pulang, ternyata kita akan mendapatkan keberuntungan besar karena waktu itu telah kita habiskan, kita tukarkan dengan aset-aset akhirat, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, mendidik keluarga yang baik sehingga mereka nanti akan mendoakan kita. Ini aset-aset akhirat yang kita bakal beruntung. Alhamdulillah ya Allah, ternyata anak nggak salah kemarin menjadi seorang yang beriman dan beramal saleh, yang Allah janjikan lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Tapi kalau mereka sibuk untuk dunia, sehebat apapun antum bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang dikatakan pernah duduk di jajaran orang terkaya entah di dunia atau di negeri ini. Ya, baca ceritanya 10 tahun yang lalu, berita orang terkaya di Indonesia misalnya. Antum akan sebut nama misalnya Insinyur Ciputra. Siapa lagi? Lim Sio Leong masih hidup nggak? Udah mati juga ya. Iya, yang punya bos Sinarmas siapa? Berangkat. Iya, udah berangkat. Apa yang dibawa? Ternyata aset hebatnya mereka tidak nolong dia, tidak menyelamatkan dia untuk menjauhkan dia dari al-maut, dan pun nggak dibawa mati. Rugi, ini rugi. Ternyata dia sibuk untuk mengumpulkan ini semuanya, ternyata tidak support dia. Ini rugi. Lain ternyata ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ya, dia besar, profit luar biasa, untung dia. Dia habiskan modalnya ini untuk aset-aset yang luar biasa. Maka Allah menyebutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia, sungguh mereka berada di dalam kerugian. Sungguh rugi. Memang benar. Orang yang sibuk berebut kekuasaan, mati-matian berebut kekuasaan, sampai sikut sana, sikut sini, sogok sana, sogok sini, untuk berebut kursi diperebutkan. Haula wala quwwata illa billah. Orang Arab itu menyebutkan jabatan itu dengan sebutan kursi halak, kursi tukang cukur. Itu kursi jabatan. Disilahkan dengan kursi halak.
Antum kalau habis dipotong rambut seenak-enaknya tukang cukur ini sambil dipijit ajib gitu ya. Terus kita nggak mau, setelah selesai nggak mau berdiri, ditimpuk kepala kita, Pak gantian Pak. Ada yang mau duduk lagi di sini. Begitu. Ini hakikat jabatan. Ya, antum nggak boleh lama-lama duduk di sana. Ada yang lain nungguin. Dan wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau mencabut, kata naza', engkau mencabut kekuasaan bagi siapa yang engkau kehendaki. Kenapa disebut dengan kata naza'? Naza' itu kaitannya dengan apa? Mati. Benar ya? Orang sedang naza', sedang sakaratul maut. Kekuasaan itu dicabut oleh Allah dengan kata naza', karena memang pada hakikatnya orang kalau sudah duduk, sudah tidak duduk di kursi kekuasaannya seperti sudah mati. Benar apa benar? Atau orangnya masih hidup? Kalau sudah tidak duduk di kursi kekuasaannya, maut. Itulah kenapa dia harus pertahankan mati-matian. Supaya nggak cepat mati. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Harta juga demikian. Dan yang lainnya. Ini semuanya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak mereka manusia ini sibuk untuk mati-matian mengejar segala sesuatu yang tidak dibawa mati. Mengejar harta, jabatan, dan semua yang dia mengatakan ini aset saya dan lain sebagainya tidak dibawa mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengecualikan bahwa semua manusia ini rugi. Antum sibuk melihat subhanallah semua senda gurau permainan dunia ini. Apa yang kita lihat di media, yang kita lihat dan sebagainya, banyak yang di-showkan, yang dipamerkan, yang diflexingkan ke kita semua ini adalah semua hal-hal yang pameran kerugian. Yang memamerkan kerugian. Yang tidak rugi itu kata Allah illadzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, yang beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Dahsyatnya Al-Quran. Al-Quran memberikan kepada kita kunci sukses dunia akhirat dalam satu ayat. Yang mestinya seorang muslim kalau sadar akan ayat ini, surat ini, satu ayat Allah sebutkan. Kalau kamu tidak mau rugi, artinya beruntung, sukses, bahagia, menang terus. Jadilah mukmin yang beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. 4 kriteria ini yang menyelamatkan kita dari rugi. Subhanallah. Satu ayat Allah tunjukkan kepada kita supaya kita selamat dunia, selamat akhirat kita. Dan dengan ini kita bisa ngukur diri kita. Saya rugi nggak? Beruntung tidak? Karena Allah tidak memberikan jeda untuk 4 kemuliaan ini. Iman ini adalah pengakuan dengan hati yang diikrarkan dengan lisan, yaitu syahadat, yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka tidak cukup iman itu percaya dengan hati, tapi harus ada ikrar. Sebagian orang-orang kafir yang mengaku, saya percaya loh Allah itu Tuhan satu-satunya, saya percaya Nabi Muhammad Nabi, syahadat, oh saya nggak mau syahadat. Kafir, bukan mukmin. Iman itu ikrar, makanya ada syahadat. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Apa itu amal saleh? Setiap ucapan, setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang hukumnya wajib maupun sunnah. Ini amal saleh. Dan amal saleh itu tidak dikatakan saleh kecuali memenuhi 2 kriteria, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa tidak cukup iman dan amal soleh saja, tidak cukup untuk membuat seseorang itu tidak rugi. Supaya dia tidak rugi, dia harus tawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran. Harus hukumnya harus. Kalau Ustaz itu urusannya
kalau dia tawasau bil haq ini sama dengan kepo urusan orang lain. Ingin masuk urusan orang. Apa pentingnya? Biarin orang lain gak sholat. Biarin orang lain gak puasa. Biarin orang lain berbuat dosa dan maksiat, zina dan sebagainya. Apa urusannya dengan kita? Kenapa kita ngurusin urusan orang lain? Orang yang berpemikiran seperti ini tidak selamat. Belum selamat dari kerugian. Karena muslim, mukmin itu bukanlah orang yang egois. Bukankah kita telah bahas pada ketika membahas surat Al-Fatihah? Kenapa kita walaupun sholatnya sendirian, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah kami, bukan saya. Bukan ihdini, tunjukilah aku ya Allah, ihdina kami. Walaupun sendirian kita sholat ya, walaupun tengah malam. Bahwa kita berharap bukan selamat sendirian. Kita berharap semua muslimin ini selamat. Wasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran. Syaratnya bil haq, dengan kebenaran, bukan dengan ego, bukan dengan pemahaman persubjektif saya, Anda. Al-haq. Al-haq itu dari mana? Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itulah yang datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kamu menjadi orang yang ragu. Kebenaran itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda beliau. Itulah al-haq. Inilah tawasau bil haq, mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari kemunkaran. Seorang muslim tidak akan selamat kecuali ketika dia telah memperbaiki dirinya dengan iman dan amal saleh, dia berusaha menularkan kebaikan itu untuk orang lain. Mungkin Anda pernah sampaikan sudah hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari ketika beliau memberikan perumpamaan kalian, kata Rasulullah. Perumpamaan kalian ini seperti suatu kaum yang menyewa sebuah kapal. Yang di antara kalian ada yang di bagian atas kapal itu, di antara kalian ada yang di bagian bawahnya. Yang setiap makanan restorannya itu ada di atas. Makanan, minuman itu disuplai dari atas untuk mereka yang ada di bawah. Sebagian orang yang berada di bagian bawah kapal mengatakan, ngapain kita susah-susah nungguin makanan minuman dari atas? Bukankah kita lebih dekat dengan air? Tinggal kita lubangin saja kapal ini, kita dapat air. Kata Nabi SAW, jika orang itu dibiarkan, orang itu akan binasa dan membinasakan semua yang di kapal. Jika orang itu diselamatkan, maka orang itu selamat dan semua yang di kapal pun selamat. Ini perumpamaan yang menyampaikan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Untuk menunjukkan apa? Bahwa kalau ada orang berbuat maksiat, kita diam. Dia celaka, kita bisa ketarik. Bisa ketarik. Setidaknya kalau itu berada di lingkungan dekat kita. Kalau kita imun dan punya kekuatan, bisa nahan diri dari godaan dan tipuannya. Siapa yang bisa menjamin dia tidak menggoda, mempengaruhi anak kita? Kerabat kita, sahabat kita, orang-orang dekat kita, istri kita, saling menasihati dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tawasau, saling berwasiat. Itu menunjukkan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar itu harus ditegakkan dengan cara yang ma'ruf. Maka di antara nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bal takun amruka bil ma'rufi wa nahyu amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'anil munkari ma'rufan. Hendaklah amar ma'rufmu ketika mengajak kepada kebaikan harus dengan cara yang baik. Mencegahmu dari kemunkaran pun dengan cara yang baik. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kemuliaan umat ini adalah dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dimunculkan untuk manusia. Umat ini umat terbaik yang Allah tonjolkan, ukhrijat, ditonjolkan, dimunculkan oleh Allah untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia. Apa spesifikasinya, kelebihannya umat ini dari umat yang lainnya? Kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Subhanallah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidurnya umat ini dalam banyak aspek tadi sebagaimana kita sebutkan tidak
itu bukan menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang tidak baik atau yang kurang baik. Bahkan tragedi-tragedi besar yang terjadi pada umat ini, musibah-musibah besar seperti yang kita lihat yang sedang terjadi saat ini, yang kita semuanya sakit dengan musibah itu yang terjadi pada saudara kita di Suriah dan Turki yang sudah memakan korban 20.000 lebih jiwa. Ikhwatal iman, tragedi-tragedi besar ini adalah pesan dari Allah supaya umat ini bangkit, supaya umat ini bangun, supaya umat ini sadar. Karena seseorang yang sudah lama tertidur, terbius, dia harus dikejutkan supaya dia bangun. Dikejutkan dengan sesuatu yang menyakitkan supaya bangun dari tidurnya. Dan setiap tragedi-tragedi besar pasti akan menimbulkan hasil-hasil yang besar. Kita melihat bagaimana kita membaca di dalam media, saudara kita dari Pakistan bisa sampai menyumbang puluhan juta dolar tanpa mau dikenali namanya. Dari negeri mana? Dari Indonesia, dari banyak negara. Yang menunjukkan kepada kita bahwa umat ini adalah umat yang baik. Bahwa kita ini satu. Mau warna kulitnya beda, mau nasionalismenya beda, tapi kita adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang di timur, di barat, di utara, selatan. Saling satu madu, saling menolong, saling mendoakan, saling support. Ya, semoga umat ini terus dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watawasau bis sabr. Kalian saling mewasiati dengan kesabaran. Karena mengajak kepada kebaikan ini, ketika kita jadi baik, ini sering kali anak ulang, ketika seseorang itu baik, tidak akan mengganggu orang lain. Tapi ketika dia sudah baik, sudah style yang bagus, rapi, dia beriman dan beramal soleh, dan berusaha memperbaiki, banyak yang gerah, banyak yang tidak suka. Wah, mau merubah status quo, berubah untuk memperbaiki. Itu sudah terlanjur buruk, kenapa harus diperbaiki? Ketika dia berusaha untuk memperbaiki, di saat itu dia harus sabar. Karena memang ketika dia berusaha untuk memperbaiki, banyak orang yang tidak terima. Maka itulah pesan Luqman kepada putranya, ya bunayya, aqimus shalah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkan salat, ajak kepada kebaikan, cegah dari kemunkaran, dan sabar kamu terhadap apa yang bakal menimpa dirimu. Kamu bakal kena fitnah, bakal kena cemoohan, bakal dihina, bakal dicela, bakal diintimidasi, dan beragam bakal yang bakal kamu hadapi. Wasbir, sabar. Inna dzalika min azmil umur. Itu suatu hal yang wajib yang harus kamu tegakkan. Di dalam surat Ali Imran ayat 186 Allah berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh kalian akan diuji pada harta kalian, pada jiwa kalian, dan sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, adan katsira, banyak gangguan, banyak godaan, banyak hal yang menyakitkan. Mereka mungkin bakar Quran, ya, mereka akan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat karikatur beliau sallallahu alaihi wasallam, mencela ini dan itu. Kalian sungguh akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin adan katsira, banyak gangguan, banyak hal yang menyakitkan yang kalian akan dengar dari mereka. Apa pesan Allah? Sembelih mereka, sayat-sayat mereka, balas mereka, wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, itu adalah kewajiban yang paling besar, yang paling berat yang harus kita jalankan. Ikhwatal iman, cemoohan terhadap Al-Quran, bahkan jangankan Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sirah,
Bagaimana beliau dicekik ketika sholat. Dikasih kotoran tubuhnya. Dihina, diintimidasi, sahabatnya disiksa sampai dibunuh. Apa yang beliau lakukan? Apa yang dilakukan sahabat-sahabat mulia? Seperti Hamzah, seperti Umar. Yang mereka orang-orang pemberani di Makkah. Mereka ada di Makkah. Apakah mereka secara sporadis melakukan perlawanan dan lain sebagainya sehingga membuat kegaduhan? Mereka bersabar. Sampai waktunya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Banyak pelajaran besar dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surat ini termasuk surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Tapi pelajarannya termasuk pelajaran paling banyak di dalam Al-Quran. Yang insya Allah mungkin akan saya sambung pada seri 2, kajian kedua untuk surat Al-Asr. Karena saya kira mungkin cukup waktunya untuk menjelaskan beberapa faidah. Ternyata tidak cukup waktunya. Ada beberapa pelajaran terkait kenapa Allah bersumpah dengan waktu. Bagaimana contoh-contoh waktu yang dengannya Allah bersumpah dengannya. Dan kenapa Allah menyebutkan secara menyeluruhan manusia. Ini merupakan isyarat kepada kita. Ketika Allah mengecualikan sebagian kelompok dari kerugian itu, menunjukkan bahwa yang mayoritas itu yang rugi atau yang tidak rugi? Yang rugi. Mayoritas itu yang rugi. Minoritas yang profit. Ini telah Allah isyaratkan. Jadi jangan terlalu pede untuk menjadi yang mayoritas. Karena yang profit cuma minoritas. Ini salah satu pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti insya Allah kita akan mengambil hikmah-hikmah dan pelajaran itu dari sebagaimana apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama terkait dengan ayat-ayat ini. Dan juga tawasau bis sabr, di antara pelajaran yang kita pelajari bahwa saling menasihati ini penting bagi kita. Bahwa terkadang antum kita sesama jamaah kajian masjid ini, masing-masing kita ini memikul ujiannya sendiri-sendiri. Semua. Siapa yang sedang tidak diuji? Angkat tangan. Ada yang tidak diuji? Semua diuji. Semua diuji dengan kapasitasnya. Di saat yang ujian yang seperti ini mengharuskan antum, kita, anak saling nasihat, sabar ya. Yang sabar. Yang dengan tausiah, dengan nasihat, kamu yang sabar menghadapi ujian-ujian ini, itu menguatkan hati. Kita butuh teman, kita butuh saudara, kita butuh sahabat yang saling menguatkan untuk saling sabar satu dengan yang lainnya. Sabar di dalam taat, sabar di dalam meninggalkan dosa dan maksiat, sabar menghadapi ujian-ujian hidup. Karena terkadang hati ini karena lemahnya dengan beratnya hujaman dan serangan ujian membuat hati ini gak kuat. Tapi kalau ada teman yang mengingatkan, isbir ya akhi, itu membuat kita semakin termotivasi. Alhamdulillah masih ada teman-teman yang menolong. Ada sahabat-sahabat yang mensupport. Itulah pentingnya tawasau bis sabar.